Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya hamba Allah dari NTB Pagutan Mataram, Bu ya. Saya ingin bertanya, Bu ya, apa hukum mempelajari ilmu thariqat atau ilmu tasawuf, Bu ya? Sedangkan mempelajari hukum thariqat dan tasawuf seperti apa, Bu ya? Thariqat tasawuf itu maknanya akhlak. Asalkan thariqah dan benar akhlak itu ya akhlak yang benar. Yang repot ada tasawuf palsu, tasawuf ngaco. Baik, Bu ya. Ada tasawuf kan, ada orang ngaku tasawuf tapi tidak ada hubungan dengan tasawuf dia. Orang bertasawuf itu semakin takut kepada Allah, semakin rajin beribadah, semakin baik dengan manusia. Itu tasawuf sudah. Kalau ada tasawuf bangun malam tidak rindu, kerjaannya begadang nggak jelas, ngalur gitu, ngiri kepada ini. Justru tasawuf menghilangkan iri. Ada grup paguyuban, padepokan, perkumpulan tasawuf. Tapi kerjanya gonjeng tok setiap hari. Mana ada tasawuf gitu? Nggak ada. Jadi Torekoh memang benar al-haq. Torekoh itu benar. Torekoh itu adalah satu perkumpulan yang di situ ada seorang syekh yang menghantarkan kita kepada Allah. Cuman kalau sudah Torekohnya syekhnya syekh palsu, syekhnya tidak pernah kenal kepada Allah, gimana orang yang buta akan nuntun orang? Nggak mungkin dong. Nah, maka di sini juga perlu mencari guru yang benar. Baik. Dan diizinkannya mengambil ilmu dari guru misalnya melalui YouTube itu apakah hanya sebatas ilmu-ilmu misalnya berkaitan fikih atau yang lainnya, atau misalnya sampai ke zikir-zikir mungkin dia zikir-zikir yang diamalkan jadi amaliyah usbu'iyah atau yaumiyah atau usbu'iyah. Nah, kalau selagi kita mengingatkan diri kita pada guru, kita percaya dong dengan guru tersebut, bukan ngacak sana sini. Maka guru kan punya amalan dan beliau sudah punya pengalaman sampai kepada ilmunya, sampai kepada Allah. Kita ikuti dong sebisa mungkin apa yang diarahkan oleh guru. Walaupun belum ada istilah ijazah sama qabiltu gitu. Ada sebagian doa yang oleh guru dibebaskan. Kalau sudah disebarkan di bukunya, ya itu bisa dibaca oleh siapa saja. Atau zaman ini di YouTube-nya, asalkan resmi kan begitu. Itu didoakan. Hanya ijazah tidak harus dalam amalan. Siapa mengatakan amalan-amalan harus pakai ijazah? Ijazah itu penguat, pengikat antara guru dengan murid. Tanpa ijazah pun sah berdoa. Anda menemukan buku isinya doa yang baik, Anda bisa baca. Apalagi kalau ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berarti kalau sampai ada seorang guru yang tidak ridho misalnya zikirnya ini disebarkan kecuali oleh orang-orang yang memang diberi ijazah, lalu ternyata ada menyebarkan, berarti dianggap khianat. Ya, tidak ada. Bagaimana zikir tidak boleh disebarkan? Apa itu zikir, apa itu? Baik. Aneh sekali. Zikir tidak boleh disebarkan, aneh. Jangan-jangan memang ini zikir bukan zikir dia biasanya. Kalau zikir dia nggak laku pasti. Baik. Kalau zikirnya dia sendiri nggak mungkin begitu. Kalau zikirnya dia pasti minta disebar. Mungkin zikirnya orang yang orang itu punya pengaruh agar melalui dia nggak punya pengaruh, dia nggak punya apa-apa, dia ingin jadikan zikir pokoknya semua harus lewat saya karena saya wakilnya dari ini sudah ada monopoli maslahat dunia, ini bahaya demikian itu. Baik, ya, misalnya mohon maaf, ini ada seorang tokoh besar, seorang guru thariqah yang masyhur di negeri mana, ya kan, kemudian ijazahkan ke kami, padahal orang lain juga ada yang punya ijazah. Cuman karena saya pengen orang biar kerumunin saya. Nah, ini kan maksudnya dunia lagi, bukan? Tidak boleh disebarkan. Mana ada zikir tidak boleh disebarkan? Bukankah zikir untuk mengajak kepada Allah? Kalau ada zikir tidak disebarkan, pasti zikir aneh ini. Mana ada zikir tidak boleh disebarkan? Hanya mungkin jangan diberikan kepada orang yang masih begini. Itu permasalahannya adalah masalah maknanya dan isinya beda. Ya, Bu ya. Jadi misalnya karena zikir ini tidak bisa dibaca sendiri, harus berkelompok, dan dia ingin yang memimpin zikirnya adalah orang yang punya ilmu misalnya. Tidak ada juga zikir yang harus dipakai kelompok, tidak ada. Mana ada zikir pakai kelompok? Ini kok jadi kutub ekstrim. Yang satu mengatakan tidak boleh zikir kelompok, ini harus pakai kelompok. Zikir boleh sendiri, boleh kelompok. Kita tidak perlu aneh-aneh dalam beribadah itu. Sekarang ada yang satu ekstrim, zikir berjamaah nggak boleh. Ada enggak? Aneh juga. Satu ini harus kelompok, kok aneh banget. Ini muncul ekstrim, kenapa kita harus muncul ekstrim juga? Anda boleh baca bersama, boleh sendiri. Cuman bersama itu biasanya untuk siapa? Untuk orang yang masih suka malas ngantuan, sehingga sehingga kenapa ada zikir setelah sholat bareng-bareng itu? Sebenarnya tidak ada bareng-bareng juga boleh. Cuman kalau orang awam, orang yang tidak hafal, diam, ngobrol, kan begitu. Dibimbing oleh seorang imam untuk baca zikir seperti itu. Ya, itu ya, baik, Masya Allah, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya. Tapi kalau misalnya ada seorang guru yang menginginkan bahwa zikir yang dibuatnya itu misalnya kalau mau disebar adalah tidak asal, artinya kalau misalnya membimbing itu, yang bagian membimbingnya itu memang harus orang yang mengerti ilmu, bukan hanya sekedar bisa baca zikir, itu diperkenankan, Bu ya? Iya, kalau maksudnya itu adalah memberikan, kalau membimbing itu maksudnya apa? Memimpin zikir. Iya, Bu ya. Kalau memimpin zikir tidak harus punya ilmu. Karena namanya memimpin zikir. Tapi kalau menjadi seorang mursyid, itu yang harus. Pembimbing harus punya ilmu. Mursyid tidak ngerti ilmu, mau bawa kemana? Dia nggak tahu jalan. Kalau membimbing masalah zikir bisa saja dipilih orang yang suaranya lah fasih dan sebagainya, bisa saja.